Buah maja ternyata memiliki segudang manfaat dalam bidang pertanian, tetapi banyak yang belum mengetahuinya. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Alam Organik. Jaga bumi dengan pertanian organik. Teman-teman, saat ini saya ada di pinggiran kebun saya di belakang rumah, dan di sini ada sebatang pohon maja yang sebetulnya tidak terawat karena tumbuh liar, tapi saat ini sedang berbuah. Ini ada banyak buahnya, bahkan ada yang sudah matang dan sudah jatuh seperti ini. Nah, saya berpikir kira-kira buah maja ini apakah bisa kita gunakan untuk menyuburkan tanaman kita. Dan setelah saya pelajari, ternyata buah maja memiliki segudang manfaat dalam dunia pertanian yang selama ini sering kita abaikan. Apa saja manfaat dari buah maja dalam dunia pertanian akan kita bahas satu persatu, termasuk akan melakukan pengolahan dari buah maja ini menjadi pupuk cair yang sangat bagus untuk tanaman. Tapi sebelum itu, bagi teman-teman yang baru bergabung, saya persilakan untuk menekan tombol subscribe yang berwarna merah pada bagian bawah video ini dan bunyikan loncengnya. Jangan lupa like, share, dan komen. Ini adalah buah maja yang masih muda, ini yang sedang, dan ini ada satu yang sudah matang. Ciri-cirinya adalah warna buahnya sudah lebih cerah, lebih kuning, lebih terang, dan kalau kita ketok dia cukup keras. Ini pertanda bahwa buah maja ini sudah matang. Ini juga sudah matang karena sudah kuning cerah. Ini akan saya panen nanti untuk saya olah menjadi mol dari buah maja atau pupuk cair dari buah maja. Ada begitu banyak manfaat yang dapat kita peroleh dari buah maja. Di antaranya adalah dapat kita jadikan sebagai pupuk cair sumber unsur hara nitrogen. Karena buah maja ini dikenal memiliki kandungan nitrogen yang tinggi, sehingga dapat kita olah menjadi pupuk cair untuk memacu pertumbuhan vegetatif pada tanaman, sehingga sangat cocok untuk kita jadikan sebagai pupuk bagi sayur-sayuran maupun tanaman hias berdaun ataupun tanaman lain seperti padi di sawah dan jagung. Manfaat yang kedua adalah buah maja ini ternyata dapat kita olah menjadi mikroorganisme lokal atau mol, karena buah maja memiliki kandungan yang bisa menjadi sumber mikroorganisme pengurai di dalam tanah dan untuk kesuburan tanaman. Sedangkan manfaat yang ketiga dari buah maja adalah ternyata dapat kita olah menjadi zat PT atau zat perangsang tumbuh, karena kandungan hormon-hormon seperti auksin, sitokinin, dan giberelin yang cukup berlimpah di dalam buah maja. Dan kandungan yang keempat dari buah maja ini adalah berbagai macam unsur kimia yang dapat kita olah menjadi pestisida organik bagi tanaman untuk mengusir berbagai jenis hama yang menyerang tanaman kita. Di dalam buah maja ada unsur-unsur seperti saponin dan tanin yang dapat kita olah menjadi zat yang dapat mengusir hama pada tanaman kita. Itulah berbagai jenis manfaat dari buah maja, sehingga buah maja merupakan bahan yang sangat bagus untuk kita manfaatkan dalam dunia pertanian. Nah, sekarang saya akan petik satu. Nah, ini yang cukup matang. Ini akan saya bawa pulang untuk saya olah menjadi pupuk cair dari buah maja. Dan yang sudah hitam seperti ini saya akan bawa pulang juga untuk kita belah bersama-sama dan kita bandingkan seperti apa isi dalamnya, dan masing-masing akan kita olah menjadi pupuk cair atau mol dari buah maja. Sekarang saya akan pulang. Nah, teman-teman, inilah buah maja yang saya petik dari kebun tadi. Buah maja ini akan kita olah
menjadi pupuk cair atau mol dari buah maja. Untuk membuat mol buah maja ini, selain kita membutuhkan buah maja seperti ini, kita juga membutuhkan air cucian beras, dan di sini ada air cucian beras yang sudah saya siapkan sebanyak 3 liter. Selain itu, kita akan membutuhkan gula, dan yang akan saya gunakan adalah gula merah, tapi teman-teman juga dapat menggunakan gula putih ataupun molase. Ini air cucian berasnya sebanyak 3 liter dan gula merahnya sebanyak 2,5 ons. Untuk buah maja seberat kurang lebih 3 kg. Ini akan kita gunakan satu saja, tapi nanti akan saya belah untuk saya lihat mana yang lebih pas untuk kita gunakan, apakah yang sudah hitam seperti ini atau yang masih segar seperti ini. Kemudian kita akan membutuhkan jerigen seukuran 5 liter sebagai wadah tempat melakukan proses fermentasi bagi mol dari buah maja ini. Nah, sekarang saya akan membelah buah majanya untuk kita lihat seperti apa bagian dalamnya. Ini sudah cukup keras kulitnya. Nah, ini dia. Sekarang saya akan belah yang satu. Dan ternyata sudah sangat hitam. Ini sebetulnya masih bisa kita gunakan sebagai sumber mol, tapi nampaknya saya akan gunakan saja yang masih berwarna putih seperti ini. Ini akan kita kerok. Ini harus kita kerok menggunakan sendok yang cukup keras. Meskipun ini sudah agak tua dan sebetulnya sudah lebih lembut. Nah, untuk selanjutnya ini akan kita remas-remas seperti ini sampai dia benar-benar lumat. Kita peras-peras sampai dia lumat dan bisa kita campurkan dengan gula dan air cucian beras untuk kita masukkan ke dalam jerigen. Nanti yang hitam ini akan kita bawa ke belakang untuk kita campurkan ke bahan kompos untuk menambahkan unsur nitrogen pada kompos yang akan kita hasilkan. Oke, ini akan langsung saya tambahkan gulanya supaya hancur bersama-sama. Karena kebetulan gulanya juga agak sedikit lonyot. Nah, ini sudah cukup lumat dan sekarang kita akan campurkan ke air cucian beras. Wah, nampaknya baskomnya kekecilan. Kita akan bagi dua. Kemudian kita aduk sampai larutan gula merah, air cucian beras, dan buah maja cukup menyatu menjadi homogen. Dan setelah itu kita ambil jerigennya, lalu kita masukkan dengan menggunakan bantuan corong seperti ini. Oke, kita akan masukkan.
Kemudian kita tutup. Nah, ini sudah jadi teman-teman, ini sudah siap untuk menjalani proses fermentasi. Dan ini akan kita tunggu selama kurang lebih 14 hari atau 2 minggu. Dan setiap pagi kita harus buka tutupnya untuk membiarkan gas hasil fermentasi keluar, dan setelah itu kita tutup kembali. Selama 14 hari kita tunggu, dan setelah 14 hari kita akan buka dan kita mendapatkan pupuk organik cair ataupun mol yang siap untuk kita manfaatkan untuk menyuburkan tanaman kita. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada 4 manfaat sekaligus yang dapat kita peroleh dari pupuk cair yang akan kita dapatkan ini. Selain menjadi pupuk organik cair, juga bisa berfungsi sebagai mol, dapat berfungsi sebagai zat PT, dan dapat berfungsi sebagai pestisida organik untuk membasmi atau untuk mengatasi hama yang mengganggu tanaman kita. Bagaimana cara mengaplikasikan pupuk organik cair dari buah maja ini akan saya sampaikan pada video berikut. Setelah 2 minggu dari sekarang, setelah POC ini jadi, akan saya sampaikan bagaimana cara kita mengaplikasikannya dengan 4 macam kegunaan dari mol buah maja ini. Oke teman-teman, itulah informasi yang dapat saya sampaikan kali ini tentang berbagai manfaat buah maja dalam dunia pertanian dan cara mengolahnya menjadi pupuk cair yang berguna untuk menyuburkan tanaman. Semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman, khususnya para petani organik. Salam organik!